Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan Budaya Melayu Riau kali ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang tunjuk ajar jati diri pergaulan di luar masyarakat Riau. Adapun materi pokok pada pertemuan kali ini yaitu perilaku masyarakat Riau. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang ketaatan orang Melayu terhadap adat dapat dilihat dari tingkat emosinya. Jadi tingkat emosi ini menggambarkan orang Melayu menggunakan adat yang dipegangnya dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Kelima tingkatan emosi itu ialah malu, rajuk, aruk, dan latah dan amuk. Langsung saja saya akan menjelaskan kelima sifat emosi tersebut. Jadi yang pertama itu ada malu. Jadi malu di sini adalah sifat yang paling mulia di antara keempat sifat lainnya. Malu adalah tingkat emosi yang paling tinggi serta mulia. Emosi malu menjadi pakaian utama orang Melayu dan menjadi bagian dari harga diri mereka sendiri. Ungkapan orang yang tidak bermalu dianggap tidak punya harga diri. Jadi orang yang telah hilang rasa malunya adalah orang yang juga hilang harga dirinya. Malu menjadi pakaian sebaik-baiknya bagi orang Melayu. Nah, malu juga bukan hanya pakaian atau sifat yang harus dimiliki oleh orang Melayu, tetapi harus dimiliki oleh semua manusia. Karena apa? Karena jika sudah tidak ada lagi sifat malu dalam dirinya, maka akan hilanglah harga diri pada orang tersebut. Malu juga dipelihara dengan baik oleh pemimpin Melayu, pemangku adat, tokoh-tokoh adat lainnya, serta ulama. Adapun contoh dari sifat malu ini ialah seperti malu untuk membuka aib orang dan juga malu untuk merusak nama baik diri sendiri maupun nama baik keluarga. Adapun sifat emosi yang kedua yaitu sifat rajuk. Jadi Tenas Effendi dalam Tunjuk Ajar Melayu menjelaskan bahwasannya emosi prajuk ialah cerminan diri. Sifat lemah semangat, rendah hati, berpikiran sangat sempit, pemalu, cepat putus asa, dan juga tidak memiliki keberanian dalam dirinya. Orang Melayu sangat dipantangkan atau sangat dilarang memiliki sifat raju ini atau sifat peraju ini, karena di dalam kehidupan sehari-hari orang yang suka merajuk atau yang memiliki sifat peraju ini dianggap hina dan juga tidak bertanggung jawab, karena selain dijadikan ejekan atau bahan cemooh oleh orang lain, orang-orang prajuk ini tidak akan diikutsertakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga orang prajuk sadar lama-kelamaan dirinya itu akan tersingkir dari kehidupan dalam bermasyarakat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sifat yang ketiga yaitu latah. Jadi latah di sini adalah sifat yang suka mengikut atau meniru-niru sikap, perbuatan atau kebiasaan orang lain. Nah, jadi latah ini salah satu sifat buruk yang mana orang yang memiliki sifat latah ini suka meniru-niru, suka mengikut baik sikap, perbuatan, dan juga kebiasaan dari orang lain. Jadi latah ini merupakan kebiasaan diri yang sangat tidak baik untuk selalu melibatkan diri pada perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Latah juga bisa dilihat dari orang yang suka mencampuri urusan pribadi orang lain. Misalnya seperti suka bergosip atau menggunjingkan orang lain. Orang yang bersifat latah tidak pernah puas akan dirinya sendiri,
atau tidak pernah mau menjadi dirinya sendiri. Orang yang memiliki sifat latah ini juga suka kalau dirinya dipuji-puji atau disanjung-sanjung oleh orang lain, sehingga untuk tampil memenuhi kesenangan atau memenuhi keinginan oleh orang lain. Jadi sifat latah ini sebisa mungkin untuk dihindari atau diubah sifat yang ada pada diri seseorang, karena akan merugikan diri sendiri. Karena orang yang memiliki sifat latah ini tidak mau menjadi dirinya sendiri, kan tetapi dia akan selalu mau untuk mengikuti atau menjadikan dirinya seperti apa yang orang lain mau. Nah, selanjutnya sifat yang keempat itu adalah aruk. Jadi aruk adalah sifat yang menimbulkan kegemparan atau kekacauan atau juga gangguan. Jadi aruk bisa dilihat sebagai sesuatu hal yang berlangsung dalam keadaan semacam kesurupan yang disebabkan oleh kekhususan tinggi. Jadi aruk ini ialah sifat yang dimiliki orang lain yang suka membuat kegaduhan, yang suka mengacau atau mengganggu orang lain. Nah, sifat yang terakhir itu adalah amuk. Nah, amuk ini adalah sifat emosi yang paling rendah. Jadi sifat amuk ini merupakan tingkatan emosi yang paling rendah atau yang paling buruk. Jadi amuk ini ialah dapat berupa gelap mata, naik darah, emosi yang tidak terkendali dan juga bisa membabi buta, menyerang orang lain. Seseorang yang memiliki emosi ini akan menyerang tanpa pertimbangan akal sehat dan perasaan untuk melampiaskan amarahnya. Nah, pelampiasan amarah di sini atau melampiaskan emosi ini bukan dia tidak bisa mengendalikannya, akan tetapi dia terus melampiaskan, menunjukkan emosinya dengan cara membabi buta atau marah-marah menyerang orang lain. Nah, di sini kan artinya amuk ini sangat merugikan baik diri sendiri maupun orang lain, karena akan menyakiti hati orang lain dan juga bisa dipandang oleh orang lain bahwasannya kita memiliki sifat yang temperamen atau yang gampang marah. Nah, marahnya di sini tuh dia suka mengamuk atau bisa seperti orang yang suka menghancurkan barang ataupun menyerang orang lain. Nah, sikap atau sifat amuk ini muncul ketika seseorang merasa dirinya diambang kekalahan dalam perang ataupun di dalam perkelahian. Jadi orang yang memiliki sifat amuk ini dia tidak mau menyerah atau tidak mau mengaku kalah. Nah, baiklah itu tadi tingkat 5 emosi dalam masyarakat Melayu. Selanjutnya saya akan menjelaskan adat anak dagang. Jadi maksud dari anak dagang ini ialah, jadi adat adalah tata aturan yang harus dipakai oleh orang Melayu dimanapun orang Melayu tersebut berada. Nah, di dalam ungkapan adat disebutkan bahwasannya di mana ranting dipatah, di situ air diciduk, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Maksudnya di sini ialah apabila seseorang mencari rezeki atau mencari penghidupan atau bekerja di negeri orang lain, hendaklah kita atau sebagai orang yang merantau ini ikut membangun negeri tersebut dan menghormati adat istiadat yang berlaku. Jadi ketika kita merantau atau pergi mencari nafkah di negeri orang lain, kita juga harus menghargai adat di mana tempat kita bekerja tersebut dan juga ikut membantu negeri tersebut. Karena anak dagang atau orang yang pergi merantau itu tidak diperbolehkan membangun adatnya sendiri. Misalnya contohnya dalam pepatah hidup bagi bertabur yang berarti hidup sesuka hati saja tanpa menghormati orang lain.
dan menjadi pantangan pada suatu negeri untuk membuat rumah dalam rumah. Maksud membuat rumah dalam rumah ini ialah berarti mendirikan adat yang dibawa dari luar ke dalam adat yang berlaku di suatu daerah. Sifat ini akan menyebabkan berbangga diri terhadap kebesaran adat sendiri dan bersaing dengan adat masyarakat setempat. Maksudnya di sini kita boleh tetap memegang adat yang kita punya atau memegang kepercayaan yang kita punya, akan tetapi kita tetap harus menghargai adat istiadat di tempat kita tinggal atau di tempat kita bekerja. Seperti halnya ketika kita bekerja di tanah orang yang kebanyakan mayoritas suku yang berbeda dari kita, maka kita harus menghargai atau tidak usah memaksakan orang itu untuk ikut dengan adat atau kepercayaan kita. Jadi kita tetap harus menghargai dan menumbuhkan sikap dan sikap toleransi di diri kita terhadap orang lain. Karena suku kepercayaan itu adalah sifat pribadi antar individu. Jadi orang terserah mau memilih adat atau kepercayaan apa, dan kita tidak boleh untuk mengikut campurinya atau memaksanya memilih adat istiadat yang kita punya. Baiklah, sekian materi hari ini. Jangan lupa mengerjakan soal-soal yang ada di psikologi dan juga memahami dan membaca modul yang telah disediakan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.